Kalau ada warga setempat yang berhasil nemuin dia, kenapa mereka nggak lapor ke kita? Atau paling kan lapor ke polisi bisa nggak? Iya Pak, aku juga nggak ngerti. Ini emang agak aneh menurut aku. Tapi gini, kalau aku boleh kasih saran, udah lebih baik sekarang Papa fokus sama kesehatan Papa. Jangan sampai kesehatan Papa terganggu gara-gara mencari Romeo. Karena untuk urusan Romeo, aku juga akan bantu Pak. Aku juga nggak akan tinggal diam. Aku akan berusaha untuk mencari Romeo. Dan aku cukup yakin, Romeo di luar sana, pasti dia baik-baik aja. Dan nggak akan kekurangan satu apapun. Jadi insya Allah, Itu gelangnya Romeo kah? kamu yakin ini bener-bener gelangnya Romeo? Iya bener kak, aku yakin banget itu emang gelangnya Romeo. Kalau bener Romeo masih hidup, sebenarnya Romeo kemana? Kenapa dia nggak pulang? Dokter, bagaimana dengan kondisi anak saya? Keadaan Alisa masih terbilang normal, Bu. Hanya saja perlu minum air putih yang cukup dan menghindari stres. Gimana nggak stres coba? Orang dikurung di kamar, nggak boleh keluar rumah. Alicia, dokter maafin anak saya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ya sudah, kalau gitu saya permisi dulu ya. Silakan. Mari. Ya. Aku bosan banget loh di kamar terus. Masa aku mau dikurung terus-terusan gini mah? Izinin aku keluar rumah ya please. Enggak. Kamu tetap harus dikurung. Semua ini demi kebaikan kamu. Ya kan aku perginya sama bodyguard mah, jadi mama nggak usah cemas. Oke. Malam ini kamu boleh keluar rumah. Serius mah? Cuman malam ini dan perginya sama mama. Emangnya pergi kemana? Tadi papa telepon ngasih tahu bahwa kita semua harus mendoakan Romeo. Jadi kita semua harus kumpul di rumah sakit Yudhistira. Gitu kata papa. Doain Romeo. Iya, harus didoakan Romeo biar cepat ketemu. Ya udah. Tapi abis itu aku boleh pergi lagi kan? Aku nggak dikurung lagi kan di kamar? Tetap, kamu harus balik lagi ke kamar dan kamu harus dikurung. Jadi hanya boleh pergi malam ini aja. Gitu sih mah, nggak asik banget. Ya memang gak asik kan karena kelakuan kamu. Udah gak usah banyak protes. Tuh papa udah suruh siap-siap tuh, ya? Oke sayang? Mau ketemu sama Ayang. Selamat sore, Yasmin. Sore. Lu nggak perlu takut soal bayaran. Karena ini orderan khusus dari seseorang yang nggak pernah permasalahin soal uang. Iya sayang. Ini suara Papras. Ini Papras sayang. Berarti memang Papras dong. Yang nyuruh sniper itu. Orang ini, dia yang udah berniat menghabisi Romeo. Sekalipun sekarang kalau kita konfrontasi dan kita tangkep Pak Pras dengan semua bukti yang ada, aku yakin Pak Pras tuh nggak bakalan mau ngaku siapa yang udah nyuruh dia. Kamu kenapa? Kenapa kamu melihat saya seperti itu? Gak apa-apa.
Ada masalah, Yasmin? Gak ada. Have a nice day, Yasmin. Yasmin! Dirga? Yasmin, aku tahu kamu emosi banget. Tapi kamu tahan. Susah buat aku nahan. Lihat mukanya dia aja pengen aku acak-acak gitu. Ini berarti kamu udah pulang kan? Iya, aku mau ketemu sama Romeo. Ya udah kita bareng ke sana ya, Yas. Aku juga mau laporan sama Romeo soal Pras. Yuk. Rangga, Ya, Pak. gimana kamu udah dapat kabar soal Romeo? Belum, Pak. Sampai sekarang aku belum dapat kabar apa-apa dari Romeo. Padahal Papa udah pasang sayembara. Tapi kenapa ya sampai saat ini belum ada berhasil nemuin Romeo? Orang itu cuma mau uangnya doang, tapi nggak ada satupun yang bisa berhasil bawa Romeo pulang. Papa tenang aja, Pak. Papa nggak usah khawatir. Aku janji aku akan bantu Papa untuk bisa menemukan Romeo. Kalau Romeo itu masih hidup, kenapa dia nggak pulang? Atau paling nggak kalau ada warga setempat yang berhasil nemuin dia, kenapa mereka nggak lapor ke kita? Atau paling nggak lapor ke polisi bisa nggak? Iya, Pak. Aku juga nggak ngerti. Ini emang agak aneh menurut aku. Tapi gini, kalau aku boleh kasih saran, udah lebih baik sekarang Papa fokus sama kesehatan Papa. Jangan sampai kesehatan Papa terganggu gara-gara mencari Romeo. Karena untuk urusan Romeo, aku juga akan bantu, Pak. Aku juga nggak akan tinggal diam. Aku akan berusaha untuk mencari Romeo. Dan aku cukup yakin, Romeo di luar sana, pasti dia baik-baik aja. Dan nggak akan kekurangan satu apapun. Jadi insya Allah, kita juga pasti bisa menemukan Romeo, Pak. Amin. Makasih Rangga, kamu udah peduli sama adek kamu. Papa nggak apa-apa. Tapi Papa seneng melihat kamu udah peduli sama adek kamu. Iya, Pak. Ya udah, kamu siap-siap aja dulu. Karena sebentar lagi kita mau ke rumah sakit. Ada doa bersama untuk Romeo. Jangan lupa ajak Kayla sama Nina. Nina. Buat apa, Pak? Ajak Nina. Namanya kenapa? Nina itu kan babysitternya Kayla. Kamu lupa? Ya, aku tahu, Pak. Ya udah ntar aku kasih tahu Nina sama Kayla untuk siap-siap. Rob, kamu sama Sanif siapin mobil. Baik, Pak. Ingat ya, jangan sampai Papa tahu kalau ada orang yang ngasih laporan soal Romeo. Oke? Baik, Mas Rangga. Sayang. Sayang, kamu tahu aja kalau lagi kangen sama kamu. Ini kenapa kalian bisa berdua kesini? Gue tadi ketemu Yasmin, pas Yasmin papasan sama Pras. Sayang, Aku kesel tau gak sih lihat dia? Lihat mukanya dia. Pengen aku acak-acak tau gak sih? Karena dia tuh udah coba buat nyelakain kamu. tapi kamu nggak bisa gitu di depan dia. Dia bisa curiga sama kamu. Kamu harus ingat, kita masih ada misi yang lebih penting. Kita harus mengungkap siapa pembunuh kedua orang tua kamu. Ya, kamu harus jaga emosi kamu. Iya sayang, maaf ya. Jangan gitu lagi ya. Terus lu sekarang dapat update apa soal Papras? Gue nggak ada info apa-apa soal Pras. Karena nggak ada yang aneh sama kegiatannya. Semua normal-normal aja.
Justru orang kayak gitu yang bahaya. Kita harus hati-hati. Iya sih, Rom. Pras itu orangnya misterius banget. Dia tuh tipikal yang di depan baik, tapi di belakangnya kayaknya jahatnya. Wah, tahu deh.